Pemirsa, wacana hak angket hingga saat ini masih terus mencuat. Sementara Mahfud MD menjelaskan bahwa hak angket tidak akan bisa mengubah hasil pemilu. Usulan hak angket bergulir pasca pemilu 2024. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo didukung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Mohaimin untuk meminta hak angket atau interpelasi di DPR guna mendalami dugaan kecurangan pemilu presiden 2024. Menanggapi wacana hak angket, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menjelaskan hak angket bisa digunakan untuk memeriksa atau menyelidiki kebijakan pemerintah. Soal apakah siapa yang boleh diangket itu ya pemerintah. Pemerintah dalam hal ini terkait kebijakan-kebijakan. Bukan hasil pemilunya. Angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU, tidak akan mengubah keputusan MK nantinya. Itu jalur tersendiri. Sebagai ahli hukum, Mahfud MD juga menegaskan DPR maupun partai politik berhak menggunakan hak angket. Namun ia berpesan bahwa tetap ada koridor dalam kebijakan pemerintah, khususnya untuk melakukan investigasi atas kebijakan pemerintah. Dari Sleman, Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Persoalan aplikasi penghitungan rekapitulasi suara Sirekap KPU RI seakan tidak ada habisnya. Kali ini di aplikasi Sirekap Form C1 atau C hasil milik salah satu partai tertutup atau diduga hilang. Lagi-lagi kejanggalan muncul di aplikasi Sirekap. Dalam tampilan sistem informasi rekapitulasi suara Sirekap KPU tidak menampilkan form C hasil Partai Perindo di sejumlah TPS. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap kerap berubah-ubah. Diduga suara milik ratusan caleg dari Partai Perindo dalam aplikasi tersebut hilang. Dalam aplikasi Sirekap, form C1 atau C hasil pemilu Partai Perindo tertutup atau tak ditampilkan. Seperti terjadi di wilayah kota Sibolga, Sibolga Selatan, TPS 11, TPS 014, TPS 008. Di Nias Selatan Lahusa, TPS 001, dan Selatan Idanotae, Hilimbowo, TPS 001. Terbaru hal yang sama juga terjadi di wilayah Banten 3, Jatim 1, dan Sumatera Utara 2. Hasil penghitungan dari aplikasi Sirekap yang kerap berubah-ubah tak jarang meresahkan masyarakat. Padahal Sirekap seharusnya menjadi alat bantu mengkomunikasikan pemilu kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, terkait adanya partai politik yang mengaku kehilangan form C1 di aplikasi Sirekap, Komisi Pemilihan Umum meminta agar semua parpol menyiapkan saksi di setiap rekapitulasi berjenjang dan melaporkannya ke Bawaslu jika menemukan adanya kejanggalan. Munculkan data pada 2-3 hari berlangsung itu data-data yang dimunculkan ternyata data-data yang tidak akurat ya, karena selain berubah-ubah juga terdapat kejanggalan-kejanggalan yang saya lihat misalnya. Jadi kalau boleh disebut partai-partai yang sudah besar dan kemudian sudah manggung di Senayan itu kelihatannya dari pantauan kami angka-angkanya relatif stabil gitu, perubahan-perubahannya. Sementara di partai-partai kecil dan partai baru itu fluktuasinya tinggi sekali hari ini. Jadi tidak hanya Partai Perindo saja Iya, betul. Jadi kami mengamati partai-partai lain juga selain partai yang incumbent itu perubahan-perubahannya sangat besar ya, fluktuatif sekali. Jadi kalau hari ini misalnya ada 10.000, besok bisa bergeser satuan bisa 5.000 dan berikutnya sampai ratusan bahkan hilang gitu. Jadi saya kira ini yang penting untuk dijelaskan oleh Mas Idam nanti ya.
Terus yang kedua, saya melihat bahwa dari data-data yang kita himpun dan kita lakukan recheck, itu ternyata banyak hal yang data itu tertutup gitu ya, tidak bisa dibuka gitu. Dan ini kenapa seperti ini? Apa memang sistemnya yang tidak bisa Akses? tidak bisa diakses, ataukah memang datanya diburamkan gitu. Apabila memang ada hal-hal yang diduga terjadi tindakan yang sekiranya itu bertentangan dengan aturan pemilu, maka sebaiknya dilaporkan kepada Bawaslu. Setiap partai politik peserta pemilu itu memiliki hak untuk menempatkan saksinya di semua tingkatan, mulai dari TPS, PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI. Oleh karena itu, apabila terjadi kejanggalan terhadap perolehan suara partai politik, terhadap dokumen yang dimiliki, maka hal tersebut bisa diluruskan pada saat pelaksanaan rekapitulasi di PPK. Nah, inilah pentingnya penempatan saksi. Dalam konteks kita bicara Sistem rekapitulasi suara pemilu 2024 Sirekap masih terus menyita perhatian karena berbagai masalah yang ditimbulkan. Lalu bagaimana sistem kerja Sirekap? Berikut selengkapnya. Sistem rekapitulasi suara pemilu 2024 atau Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi suara. Terdapat dua jenis Sirekap, yakni Sirekap Mobile, digunakan oleh KPPS untuk melakukan penghitungan atau rekapitulasi hasil pemungutan suara di masing-masing TPS. Sirekap versi web digunakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dan anggota KPU di kota, kabupaten, dan provinsi. Usai pencoblosan, petugas KPPS menghitung perolehan suara di TPS dan menuliskan hasilnya di formulir C hasil KWK. Selanjutnya petugas KPPS memotret formulir C hasil KWK yang sudah terisi. Aplikasi Sirekap membaca Optical Character Recognition (OCR) atau Optical Mark Recognition (OMR) terhadap foto formulir. Sirekap dapat mengidentifikasi teks, angka, simbol, pola, dan gambar. Kemudian, KPPS memeriksa hasil pembacaan OCR atau OMR. Di tahap inilah, seringkali terjadi kesalahan pembacaan data oleh Sirekap. Setelah data berhasil diupload, KPPS mengirimkan foto dokumen dan hasil OCR OMR ke pengawas berupa link atau barcode.